Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Marhaba ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang kami banggakan, kami hormati, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang mubarak ini. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita semuanya tahu bahwa salah satu kewajiban rukun Islam adalah kita harus membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan zakat sebagai bagian dari syarat seseorang menjadi orang Muslim yang sempurna karena memang pentingnya zakat. Pemirsa yang kami hormati, zakat itu mempunyai berbagai fungsi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya dengan bermacam-macam anugerah. Ada orang yang diberikan anugerah ilmu, ada orang yang diberikan anugerah jabatan, ada juga orang yang diberikan anugerah harta dan benda. Bagi orang-orang yang memiliki harta benda, punya kewajiban terhadap hak-hak benda itu yang harus dikeluarkan. Hak harta yang kita terima punya kewajiban yang harus kita keluarkan. Fungsinya yang pertama adalah tutahhirhum. Harta itu akan menjadi bersih ketika harta itu dizakatkan dan disampaikan kepada para mustahik. Dan harta itu akan memberikan bersihnya zakat. Kalau boleh saya ilustrasikan, ketika kita punya makanan mungkin satu mangkok, dan ketika makanan satu mangkok, kemudian kita campurkan dengan sesuatu yang sedikit di dalam mangkok itu, maka menjadilah mangkok itu isinya menjadi barang yang kotor. Demikian pula harta kita yang banyak, yang tidak dizakatkan, maka menjadilah harta yang lain-lain yang ada dalam diri kita ketika tidak dizakatkan menjadi harta yang rusak pula, menjadi harta yang kotor pula. Yang kedua, zakat punya fungsi bahwa ketika kita berzakat maka sejatinya dia sedang membersihkan dirinya. Kita tahu, pemirsa yang berbahagia, kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam lahir dalam keadaan kesucian. Kesucian ini menjadi prasyarat ketika orang itu akan sampai kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan ketika kemudian jiwa kita tidak dibersihkan melalui zakat, maka jiwa kita juga akan menjadi jiwa yang kotor. Sering kita katakan, sering kita dengarkan kata-kata ada tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Yang ketiga, fungsi zakat adalah kita berbagi kepada para papa, para fuqara, wal masakin, atau mereka yang menjadi mustahik zakat. Mereka juga punya hak di dalam harta benda yang kita miliki. Kita pahami bahwa itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah percayakan kepada kita untuk kita mampu menjaganya, dan mampu untuk berkontribusi kepada orang lain. Ketika kemudian yang miskin juga mendapatkan hak-hak dari yang kaya ini, maka akan terjadi sebuah komunikasi yang harmoni di dalam sebuah masyarakat. Maka mari di akhir Ramadan ini kita keluarkan zakat agar kesempurnaan keislaman kita menjadi muslim yang sempurna. Kita tahu, pertama syahadat, dua sholat, ketiga zakat.
keempat puasa, kelima haji, atau sebagian mengatakan ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji, tapi semuanya adalah dalam bingkai rukun Islam. Jadi zakat adalah kewajiban. Siapa yang tidak melaksanakan zakat, maka dia adalah orang yang berdosa. Mari jadikan harta kita sebagai media untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kendaraan kita untuk kita nanti kembali ke tempat asal kita, yakni di surga Jannatun Naim, melalui zakat yang kita sekarang keluarkan kepada para mustahik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, harta yang berkah, anak yang berkah, keluarga yang berkah, tetangga yang berkah, dan saudara-saudara yang berkah dengan zakat ketika kita tunaikan kepada yang lain. Sukses untuk kita semuanya. Barakallahu alaina wa alaikum jami'an bi barakati Ramadan. Terus semangat sampai Ramadan mengakhiri kita. Dadah Ramadan, dadah Ramadan. Selamat jalan. Mudah-mudahan tahun depan kita juga akan kembali dengan Ramadan di tahun yang berbeda. Demikian, walafikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا. Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA, PLT Rektor UIN Raden Patah Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di bulan yang suci ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hari Apiansa, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.